Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah musala Baitul Maqdis yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah pada kesempatan malam hari ini 7 Mei 2026 dan alhamdulillah sudah masuk tanggal 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Jika bulan Dzulqa'dah usianya 30 tahun berarti 30 hari, berarti 10 hari lagi kita akan berpindah ke bulan Dzulhijjah. Berarti Bapak Ibu, hari raya Idul Adha tinggal 20 hari lagi. Sudah dekat nggih Pak Bu? Sudah dekat ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf malam Kamis yang lalu saya nggak bisa hadir dan tidak bisa memberikan informasi karena lupa. Kebetulan hari Senin, Selasa saya ke Cirebon, Indramayu, Karawang, Bekasi, Cakung. Pulangnya langsung pindah kendaraan ke bis, ikut ke Bandung hari Rabu dan Kamis. Ya, luar biasa Bapak Ibu ya. Ya alhamdulillah. Uripe akeh jalan-jalane. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kajian kita untuk malam hari ini masih tema yang sama, yaitu tentang takut kepada Allah. Dan ini salah satu tema yang dikaji dengan waktu yang tidak sedikit. Menurut catatan saya ini sampai 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan Bapak Ibu sampai hari ini ya. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini bisa khatam sehingga nanti bisa ganti dengan tema-tema yang lain. Baik Bapak Ibu, tema kita adalah takut kepada Allah. Saya bacakan salah satu hadis. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin tuhaddisu akhbaraha summa qala atadruna ma akhbaraha
qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna ahbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha taqulu amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza fahadihi ahbaruha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idin tuhaddisu ahbaraha. Surat apa ini Pak Bu? Masih ingat? Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Surat Al-Zilzal ya. Atau Al-Zalzalah. Bi anna rabbaka awkhalaha yauma idin yasturun nasu astatal liyurau a'malahum famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu kelanjutannya. Tapi satu ketika Rasulullah membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa yang diberitakan oleh bumi? Para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya berita bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka perbuat di atasnya. Bumi itu akan berkata, ia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Kira-kira hadis ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kelak di akhirat bumi itu akan menjadi saksi. Ya Bapak Ibu, kelak di akhirat bumi pun akan turut menjadi saksi. Kalau tidak salah pada hari atau malam Kamis yang lalu sudah pernah saya singgung. Kenapa kita kalau sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, kemudian berpindah tempat. Imam yang tadinya di sini ketika mau sholat sunnah mundur. Panjenengan yang tadinya di sini ketika mau sholat sunnah mundur atau berpindah. Ya. Itu apa maksudnya? Secara hukum itu memang tidak wajib. Itu hanya bersifat sunnah berpindah tempat. Ya. Jadi tidak mesti harus pindah tempat. Kalau sekiranya mau pindah tempat, nggak ada tempat yang luang, ya di situ saja, nggak usah sampai nginjek-nginjek orang lain. Ya. Tapi kalau ada ruang, bolehlah kita berpindah tempat karena itu memang sunnah. Nah ternyata Bapak Ibu, kenapa kita berpindah tempat? Karena bumi yang kita pijak, bumi yang kita duduki, bumi yang kita tempati, kelak di akhirat pun akan turut menjadi saksi. Ya. Semakin banyak tempat yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, semakin banyak pula persaksian bumi menyaksikan, menyampaikan akan kebanyakan kebaikan yang kita perbuat. Jadi bapak-bapak, kalau panjenengan ngaji pun kalau bisa pindah-pindah. Ya. Kalau bisa itu tempatnya pindah. Kalau Pak Sokidi biasanya di sebelah selatan, ya besok pindah di sebelah sana. Ya, Bapak Ropi'i biasanya di situ, nanti pindah di sana. Ini tidak wajib, tapi dengan semakin banyaknya kita berpindah tempat untuk melaksanakan ibadah, kelak bumi itu juga akan turut menjadikan saksi. Nah, Bapak dan Ibu, apapun yang kita perbuat di atas bumi ini, ya, termasuk aktivitas gerak kita, ya, kita keluar dari rumah tujuannya mau kemana? Ya, kita keluar dari rumah, misalkan kita mau ke Brebes itu untuk apa? Apakah untuk berbuat kebaikan, apa untuk berbuat kejahatan? Kita keluar rumah sampai ke Jakarta. Di Jakarta itu untuk apa? Ya untuk bekerja, ya untuk ini dan sebagainya.
Itu yang kita pijak itu nanti akan menjadi saksi. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kelak di akhirat itu seperti yang ayat yang tadi saya bacakan itu terdapat di dalam surat Yasin. Ibu-ibu sering baca surat Yasin ya? Orang sering maning. Pokoknya hampir surat yang dibaca ya surah Yasin. Tahukah Bapak Ibu di dalam surat Yasin ayat yang ke-65 disebutkan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini ya, pada hari ini kata Allah akan kami tutup mulut-mulut mereka. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Ya, jadi kelak di akhirat ketika di pengadilan Allah mulut kita ini akan ditutup. Ya. Lalu tangan-tangan ini akan berbicara, Ibu Bapak. Jadi yang berbicara itu tangan, bukan mulut. Kemudian kaki kita itu akan menjadi saksi, ya. Arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki itu akan menjadi saksi. Saksi apa? Atas apa yang telah diperbuat ketika di dunia. Ya. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu, dan menjadilah saksi arjuluhum, kaki-kaki, ya. Kaki-kaki kita semua ini akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang telah diperbuatnya, yaitu di dunia. Jadi Bapak Ibu, pegawaian yang cangkem kowe angger ditakoni akehe goroh. Nggih panggih. Akehe goroh. Kecuali orang-orang tertentu. Itu memang dia akan berbicara dan akan berkata apa adanya, jujur. Tapi kebanyakan manusia itu goroh, dusta. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak gampang berdusta, tidak gampang goroh. Makanya kelak di akhirat mulut yang suka goroh, mulut yang suka berdusta ini akan dikunci oleh Allah, enggak bisa bicara. Ya, justru yang akan bicara itu tangan-tangan kita. Ini akan bicara. Kita berbuat kebaikan atau kita berbuat kejahatan, tangan ini akan bicara. Manusia itu kan ketika berbuat kebaikan dan kejahatan kan tumpuannya pada tangan. Berbuat baik ya tangan, berbuat jahat ya tangan. Begitupun kaki kita akan menjadi saksi. Ya. Jadi kita di akhirat nanti nggak bisa ngelak. Di akhirat nanti kita tidak akan bisa berbohong. Di akhirat nanti kita tidak akan bisa berdusta. Karena yang mau bicara itu tangan kita. Yang menjadi saksi kaki kita. Dan bumi yang kita pijak ini pun akan menjadi saksi. Apa yang ibu bapak malam hari ini didudukin, itu juga nanti akan bersaksi. Ya. Semakin banyak kita menempati musola ini untuk beribadah kepada Allah, maka semakin banyak pula yang akan menjadi saksi kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sangatlah penting bagi kita bahwa semakin banyak kita berbuat kebaikan dimanapun, ketahuilah bahwa semuanya itu akan menjadi saksi untuk kita. Nah, kemudian pada hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wastama'al idna mata yu'maru bin nafhi fayangfukhu faka'anna dzalika
saqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat peniup sangkakala telah memasukkannya ke dalam mulut dan ia hanya menunggu izin. Kapan dia diperintah untuk meniup sangkakalanya? Berita ini terasa berat sekali bagi para sahabat. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan ia sebaik-baik yang menjamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Satu ketika para sahabat itu merasa seakan merasakan ketakutan karena malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala itu sudah berada di mulut malaikat. Tinggal menunggu izin. Ya, kalau Allah sudah memerintahkan, Allah sudah mengizinkan untuk meniupkan sangkakala tersebut, maka akan terjadilah apa terjadinya? Kiamat. Ya. Maka kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah kekuatan hati para sahabat, termasuk kita sebagai umat, itu sering-seringlah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi kami dan Allah sebaik-baik yang menjamin. Ya, bisa ya Bu ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sampai situ. Bagaimana kalau dilanjutkan dengan ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, mungkin bacaan ini ya untuk zikir lah ya. Untuk berzikir, tapi berzikir dalam pengertian untuk mengingat Allah pada hal-hal tertentu. Ya. Kalau berzikir yang diucapkan setelah sholat fardu itu sudah ada bacaan-bacaan sendiri. Ya, jadi mungkin ini ni'mal maula wa ni'mal wakil itu dibaca di lain waktu. Karena Bapak Ibu berzikir itu ada berzikir khusus, ada yang berzikir umum. Kalau berzikir khusus itu seperti halnya zikir setelah sholat fardu itu sudah diatur bacaannya, jumlahnya dan lain sebagainya itu sudah diatur. Ya, mungkin yang pertama baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu 3 kali. Ada yang agak panjang, astagfirullahaladzim. Ada yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, begitu ya. Nah, kemudian membaca doa selamat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram. Lalu Allahumma la mani'al lima a'taita wa la mu'tiyal lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bisa apa ora sibuk? Dengan kayaknya belum ngopo. Ya wis sing penting krungu wis ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Baru kemudian kalau tadi salat maghrib ya. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 10 kali. Makanya Bapak Ibu, kalau saya jadi imam di mushola Baitul Maqdis, saya masih canggung nyong pan baca sing biasa nyong tak waca panjenengan melu-melu munine kok kesuwen ya. Jadi saya masih canggung, saya masih mengikuti apa yang dibaca di sini. Artinya ya yang dibaca pendek-pendek begitu ya. Tapi kalau saya kebetulan jadi makmum,
saya melepas diri, tidak ikut wirid dengan imam, tapi saya membaca seperti yang tadi saya baca. Kira-kira musola Baitul Maqdis bisa wirid zikirnya dengan syirik ya? Tidak dipandu dengan imam gitu ya. Nah kemudian setelah itu membaca ayat kursi, terus membaca Al-Ikhlas, terus membaca Al-Falaq, terus membaca An-Nas, baru kemudian membaca tasbih, tahmid, takbir, ditutup dengan tahlil sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barulah kemudian berdoa. Itu bacaan wirid zikir setelah sholat fardu. Diatur bacaannya, jumlahnya. Istighfar disuruh 3 kali ya 3 kali. Nggak usah sampai berapa kali, nggak usah. Ya, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai 10 kali ya 10 kali. Kemudian Allahumma inni as'alukal jannata Allahumma ajirni minan nar 7 kali ya 7 kali. Begitu membaca tasbih subhanallah 33 kali ya 33 kali. Ndak usah lah nyongpan bacanya dimbui sampai 37 misalkan. Ya bagus, tapi nanti di lain waktu. Kalau setelah sholat fardu cukup 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Baru kemudian tahlilnya cukup sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah selesai. Selain waktu-waktu itu bebas. Ya. Dari Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Contoh, ketika beriktikaf di masjid, kita di situ membaca wirid sebanyak-banyaknya. Ini sekedar tukar pengalaman ya Bu. Ora berniat nyong anu kora. Saya kalau iktikaf itu dulu pakainya jari. Ki akeh kelalene Bu. Si bisa nek kelalen ngantuk sih. Ya mikul pira ya ala empu. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya pakai digital. Ya, tasbih digital. Jadi kalau subhanallah petet. Jadi alhamdulillah tak program baca tasbihnya 150 kali. Kemudian nanti baca ininya 150 terus sampai alhamdulillah bisa sampai 1000 kali. Kelihatan di tasbih digitalnya itu kelihatan sampai 1000 kali. Ya. Subhanallah petet, subhanallah petet, subhanallah petet, subhanallah. Itu memudahkan kita. Sebenarnya sih ya orang mesti kudu ping sekian ya, itu kan hanya untuk motivasi kita. Nyong miki baca tasbih ping semene, iki baca ki nggo motivasi, nggo mengingat. Ya. Nek Gusti Allah kita mau baca seberapa pun bebas gitu ya. Ini di luar salat nah Pak Bung nggih. Di luar salat. Jadi menggunakan ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bebas kita mau baca berapa. Itu kalau di luar salat fardu. Nek salat fardu ya bisa cekelane dhewe. Bacaane jumlahe itu sudah ada ukuran dan aturannya sendiri. Termasuk membaca sholawat Nabi. Kita mau baca sholawat ini berapa kali? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad petet. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad petet. Itu dibaca sampai ratusan kali. Ya. Kalau kita baca hal seperti itu sampai ratusan bahkan ribuan kali di luar Ramadan, kayaknya anu ya Pak. Tapi kalau menyengaja ketika kita beriktikaf
kemudian kita mau baca sebanyak-banyaknya, itu memang sudah diniati dari rumah. Ya. Dulu saya baca zikir dulu, baru kemudian membaca Quran. Nah, sekarang tak ganti, baca Quran dulu, baru berzikir. Ya baca Quran juga zikir, baca Quran ya bagian dari zikir. Cuma artinya dengan bacaan yang berbeda. Si bisa nih. Soalnya min lagi maca Quran keri, berarti wis kari ngantuk kayak. Begitu maca ngantuk, kisnyom kan juga ning ayat pira ya. Begitu diulangi, nah kita kan bisa diwaca. Jadi kayak anak lom ya. Nah itu contoh saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balaghal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahil jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang takut ia harus berangkat lebih pagi, dan siapa saja yang berangkat lebih pagi ia pasti akan lebih cepat sampai pada tempat tujuan. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu surga. Bapak Ibu, Allah itu berdagang. Dan perdagangan Allah itu sangat mahal. Apa dagangannya Allah? Surga. Bapak Ibu kepengin beli surga? Pengen. Pengen dapetin surga harus beli, tapi harganya mahal. Cuma surga itu semahal apapun harganya tidak bisa dibayar dengan uang. Paham gitu nggih? Mun jenengan mahal-mahal engko ndarani nganggone duit. Nyimpan umpul-umpul duit. Ya memang di antaranya ya pakai duit ya. Zakat ya pakai duit. Tapi yang dimaksud bukan nilai rupiahnya. Yang dinilai oleh Allah harga mahal itu adalah ketaatan kita. Karena dalam ayat yang lain disebutkan uiddat lil muttaqin. Nah, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bukan untuk siapa-siapa. Tapi uiddat lil muttaqin hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu di dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat yang lain, orang yang mulia di sisi Allah juga bukan siapa-siapa, tapi hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang dipandang mulia menurut Allah atau di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau beli surga, kalau kita ingin mendapatkan surga, bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan ketaatan. Kenapa panjenengan purun salat maghrib? Ketaatan. Kenapa panjenengan purun ngaji? Ketaatan. Kenapa panjenengan purun salat isya dengan berjamaah walaupun sudah ngantuk? Kenapa kita mau salat subuh walaupun salat subuh itu paling berat? Karena ketaatan. Kita lagi umpul-umpul ben bisa nggo tuku surga. Umpul-umpulnya kayak kue Bapak Ibu. Dudu umpul-umpul duit ya. Kenapa kita mau berzakat Bapak Ibu? Kenapa? Semata-mata karena ketaatan. Banyak orang yang sebenarnya dia sudah bisa berzakat, tapi wong ora taat maring Gusti Allah ya eman-eman. Nggih Pak Bu. Dadi ki nyong nyerempet setitik. Ki kan lagi musim panen. Nggih. Ibu-ibu wis padha panen parine. Durung. Tapi duitnya wis nampak. Wis. Panen parine urung dipanen tapi duitnya wis ditampani ya. Ya kok capek parine wis payu ngaten nggih. Ibu-ibu bapak, grinting ki termasuk ke alhamdulillah berkah.
parine payune larang. Sing sebau sing umum ki payu 28 juta. Bener Pak? Umum ya Pak. Tapi yang sing parine bagus nemen jare per baune payu 30 juta. Jare panen tapi saiki ora weruh ana wong memek pari ning latar. Ora weruh ana wong memek pari ning benteng-benteng ploen ning pinggir dalan. Kenapa? Karena wis padha dadi duit. Toli cara ngitunge nyongpan zakat sih kepriben? Nggih, Bu. Kepengen ngerti, Bu? Saya baca di dalam buku tuntunan zakat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazismu PP Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu, kalau padi kita sudah dijual, misalkan kita satu bau laku 28 juta. Ki sing 28 juta. Panjenengan nampani duit 28 juta. Ki ora muni 28 juta langsung dijukut zakate ora. Nunggu melos zakate kakekno. Gede maksudnya. Terus priben? Dipotong dulu untuk ongkos sepanjang panjenengan nandur pari. Mulai dari pembenihan sampai tandur sampai ken panen. Nggo bayar traktor, nggo bayar wong tandur, nggo mupuk, nggo ngobat. Macam-macam. Entenge sepira. Nyong pernah krungu angger sing sebau biayane ongkose plus minus itu 10 juta. Iya Pak Wastung. Gue sing sebau. Iya kurang luwih lah ngarane lagi bicara contoh. Nggih. Ari contohke orang mesti kudu plek padang. 28 juta Bu, Pak. Dipotong nggo ongkos 10 juta. Kari pira? 18 juta. Ki 18 juta kue hasil bersih wis dipotong sih. Ya. Kur kari pertanyaane ki nyong nyekel duit bersih 18 juta ki. Ki kira-kira 18 juta wis kudu dizakati apa durung? Kan pertanyaan. Jawabane angger memenuhi nisab zakat panenan ya kena. Lah emang nisab zakat pertanian sepira? Zakat pertanian Bapak Ibu itu 5 wasok. 5 wasok itu 653 kilo. Jadi angger panjenengan toli panen pari olih batine minimal 653 kilo berarti kenang zakat. Lah mung beka pari ini tak dol, ya orang ngerti kilo-kilone, gampang. Pari saya kira regane pira per kilone? 8.000 misale. Berarti 653 kilo ping 8.000. Kira-kira pira Bu? 5.224.000. Ganing apal. Soalnya nyong wingi tas khotbah materi niki ye, dadine si kelingan. Ya. Berarti nisabnya adalah 5.224.000. Kuwi nisab. Lan jenengan miki oli bati bersih 18 juta. Berarti kenapa ora? Ya bibitan yang kena. Kecuali panjenengan nandur pari, barang dihitung-hitung batine laka 5 juta. Ah berarti ora kenang zakat. Lah itu bilangan 5.224.000 itu dari mana? Dari 653 kali 8.000. Umpamane pari regane 8.000 per kilo. Kowe ketemune 5.224.000. Berarti angger panjenengan batine 6 juta ya wis kena. Batine 5.500.000 ya wis kena. Tapi angger kuroli bati 4,5 juta utawane mung 5 juta tok, ya berarti durung kenang zakat. Kira-kira panjenengan nyawa pengine batine sing akeh apa sing setitik? Mung bangger akeh kenang zakat. Ora apa-apa.
Semakin zakatnya gede berarti menunjukkan kita mendapat keuntungannya lebih besar. Mulane angger ana wong toli wedi karo zakat ngampurane padha bae kepengin nandur pari batine setitik. Kowe pada bae kaya wong dijaluki pajak ganing pemerintah. Angger saben-saben dijaluki pajak pemerintah ngenes. Nyong pernah krungu sampean aripan pajak sawah toli ngenes, tak pajeki nyong, anggere sawahe nggo nyong. Engko tak pajeki, kan kaya kowe. Semakin kenang pajeki gede menunjukkan dia punya tanah sawah balongane akeh, bisa ngenes. Nggih mboten Pak Bu? Lah semakin banyak kita kena zakat berarti keuntungannya semakin besar. Lah kembali tuli ari miki oli badi 18 juta zakate pira? Tergantung. Nalika panjenengan nandur pari banyune cukup nganggo banyu udan, banyune cukup nganggo banyu ploen, ora usah modal diesel maning, berarti zakate 10% Bapak Ibu. Nah 10% dari 18 juta berarti 1.800.000. Oli badi 18 juta dijukut 1.800.000 nggo zakat. Harta bendane panjenengan bersih, besok ning akhirat ora diudag-udag, ora dikejar-kejar. Ya. Tenang panjenengan. Karena apa? Sudah memenuhi perintah Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Malah neng Al-Qur'an surah At-Taubah ayat berapa itu yang berbunyi khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, dikongkon dijukut. Makanya di zaman Umar bin Khattab sapa-sapa wong sing wis bisa zakat tapi ora gelem mengentokaken zakat, kowe kongkon dijukut. Ya. Oleh sahabat Umar ketika jadi khulafaur rasyidin, ketika jadi khalifah. Jadi mestine Pak Lurah ya. Kalau ada warganya yang sudah kena zakat tapi ndak mau zakat, kowe kudu ditekani ganing pamong. Iya, Bu. Ini kalau pemerintahan Islam. Tapi kita bukan pemerintahan Islam. Ya cukuplah bagi lembaga yang sudah menangani zakat. Disuruh diambil. Paling tidak itu dikasih surat teguran. Untuk apa? Mengeluarkan zakatnya. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Tadi 18 juta, naik 10% berarti 1.800.000. Kalau misalkan pengairannya itu ternyata dengan diesel, ya. Berarti biaya maning ya Bu ya, ongkos maning, maka itu zakatnya cukup 5%. 5% dari 1.800.000 pira Bu? 900.000. Murah apa murah Bu? Murah. Ini sudah isa Pak Wastung? Apa belum? Sudah. Oh. Jadi itulah Bapak Ibu, kenapa kita mau zakat? Karena ketaatan. Ya, dengan ketaatan itulah insya Allah kita akan meraih surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak sedikitnya bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Seiring saat ini gerinting lagi musim panen padi, siapapunlah di antara kita yang sudah panen atau sudah menerima uang hasil penjualan padi, monggo segera dihitung-hitung dan serahkan zakatnya kepada Lazismu Gerinting. Makaten kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7. Iya.